Akhirnya Guru Gembul menanggapi undangan intimidasi dari RA, undangan penghakiman dari RA kepada orang-orang yang diundang. Kemarin saya katakan ya, ketika awal surat itu kemudian dilayangkan oleh RA, ini mau debat kan, bukan ingin menghakimi kan, dan ternyata Guru Gembul lebih peka. Ini lebih ke ingin mengintimidasi, ini lebih ke ingin menghakimi, ini lebih ke ingin menang sendiri, ini lebih ke arogansi yang luar biasa dari mereka. Dan kemudian judulnya juga keabsahan. Kita baru peka kan, ternyata yang kemudian dipersoalkan itu seolah-olah bukan keabsahan RA-nya, tetapi orang yang mengkritik tentang keabsahan itu. Padahal ini judulnya sangat arogansi, dan kemudian Guru Gembul mengupas itu semua. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih ya, kepada muhibin-muhibin khususnya. Jangan kau stempel bahwa orang-orang yang diundang oleh RA, misal ada yang tidak datang, lalu Anda cap sebagai Al-Kaburi. Lihat dulu format debatnya, itu bukan format debat, itu format penghakiman tuh. Seolah ada seorang mahasiswa yang mau ujian ya, tesis. Diuji, ada pihak pengujinya tuh. Seolah-olah kayak gitu formatnya, Bos. Satu orang dihakimi oleh beberapa orang. Ditayangkan di channel mereka. Jadi kan tak adil, Saudara. Tak adil ini. Coba kita lihat dulu nih sama-sama. Silakan share video ini ke musuh Baraya dan ke teman Baraya sesirkel. Karena ini terkait dengan tantangan saya kepada pihak Robitoh Alawiyah untuk menyelenggarakan sebuah acara debat atau diskusi ilmiah terkait dengan nasab dan Ba'alawi dan seterusnya secara langsung dan terbuka, dan disaksikan bisa oleh semua orang dari semua kalangan, tapi diawasi oleh para ahli dan para akademisi. Tantangan saya adalah seperti itu gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena gini Baraya. Jadi beberapa hari yang lalu, seperti yang Baraya sudah mengetahui, bahwa saya diundang oleh pihak Robitoh Alawiyah untuk melakukan diskusi ilmiah terkait dengan isu nasab, dan saya sudah mendapatkan suratnya, dan saya benar-benar merasa terhormat karena bahkan belakangan diketahui bahwa Pak Anhar Gonggong, profesor, dan Pak Mahfud MD, profesor, itu tidak diundang. Sedangkan saya yang tidak memiliki titel akademik apapun, ya recehan gitulah ya, cuman guru honor biasa dan nyambi jadi YouTuber, diundang dalam acara diskusi ilmiah yang semacam ini. Jadi saya sangat senang. Saya nanya ke manajer saya, tanggal 8 itu ada acara nggak, saya bentrok dengan acara yang lain. Tidak sih, cuman rawan katanya, karena acara tanggal 8 itu diapit oleh acara sebelum dan sesudahnya gitu, yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Ya rawan gak apa-apa lah, selama masih rawan gitu, maksudnya bisa gas aja saya ikutan gitu. Oke, ikutan. Lalu saya mendapatkan suratnya, tapi pas surat itu di bawahnya tercantum tertutup. Nah, sini saya jadi antusiasme saya itu langsung menguap gitu. Ya, maksud saya adalah polemik masalah nasab ini terjadi gara-gara kubu-kubuan, dan kubu-kubuan itu terjadi gara-gara satu bikin acara tertutup, yang lain bikin acara tertutup. Kenapa nggak bikin acara yang bisa disaksikan oleh kedua belah pihak secara terbuka gitu? Saya berpikirnya seperti itu gitu. Nah, saya nanya kepada panitia, ya ini karena untuk menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Ya sudahlah, tapi sebenarnya antusiasme saya pada waktu itu sudah tidak lagi mempuncak gitu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah saya boleh meliput sendiri, merekam sendiri aktivitasnya? Nah, ini saya dipingpong. Awalnya sih ya, kalau misalkan mau ngerekam harus berkoordinasi dulu dengan pihak Nabawi apa gitu, channel milik mereka gitu ya. Nah, saya jadi agak bingung kan, kalau misalkan acaranya ada sayanya, ya saya berharap sih saya juga memiliki akses untuk bisa merekam sendiri, tetapi harus berkoordinasi begini dan begitu. Saya jadi curiga, wah jangan-jangan dipotong gitu ya. Kemudian saya nanya, ini adil nggak kalau seperti ini gitu. Nah, kemudian pihak mereka ngelontarin saya lagi, ngoper lagi, maksudnya ngoper tim saya lagi ke bagian media mereka, dan akhirnya setelah agak panjang diskusi dan agak lama gitu jawabnya, baru jawabannya oke lah, boleh, silahkan ngerekam sendiri, bawa sendiri, nggak apa-apa, katanya mereka seperti itu. Oke, kalau begitu ya tidak bersemangat, tapi bolehlah saya ikut ke sana tanggal 8 itu. Tapi besok harinya saya mendapatkan sebuah slide video yang ditampilkan oleh media sosial mereka yang menegaskan bahwa debat yang katanya ilmiah di undangan itu sama sekali tidak ilmiah.
Dan inilah yang benar-benar membuat saya kecewa berat gitu atas hal ini gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Di surat undangan tertera bahwa temanya itu adalah bahas isu nasab. Itu benar-benar netral, itu benar-benar netral. Jadi tentu saja saya antusias. Tapi di judul slide yang mereka tampilkan itu adalah keabsahan nasab Ba'alawi dan membedah dan menjawab tulisan dan pemikiran para penentangnya. Jadi coba Baraya bayangkan judul ini, keabsahan nasab Ba'alawi. Jadi sejak awal sudah dijelaskan di judul ini. Jadi ini tuh adalah soal keabsahan nasab Ba'alawi, sedangkan yang dibahas nanti, yang diperdebatkan nanti itu adalah pemikiran para penentangnya, membedah para penentangnya gitu. Kan dalam pikiran kebanyakan orang yang menjadi fokus kisruh itu tentu saja adalah Ba'alawi, baik itu nasabnya maupun perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh mereka di media sosial maupun di dunia offline gitu. Tetapi dari pihak Robitoh Alawiyah menganggap bahwa kisruh ini justru masalahnya adalah dari para penentangnya gitu. Jadi Ba'alawinya nasabnya sudah absah di judul di situ, tapi kemudian membedah tulisan pemikiran para penentangnya. Ini kok jadi, saya pikir ini adalah bentuk arogansi, bentuk kesombongan. Kan kesombongan itu jauh dari surga. Kenapa? Jadi gimana mau ngajak debat kalau judulnya sudah dipatenkan bahwa nasab Ba'alawi itu sudah absah dan yang dibedah itu adalah kita-kitanya. Yang kemudian menjadi lebih kisruh lagi adalah kisruh saya gitu ya dengan panitia maksudnya. Ketika saya sangat curiga dan saya mudah benar-benar malas kalau misalkan judulnya seperti ini, kemudian saya nanya kepada panitia, ini saya minta rundown-nya. Nah, rundown-nya sebentar ya, ternyata susah untuk dikasih. Jadi saya tidak tahu dan saya nanya kepada orang yang diundang yang lainnya, saya kontakkan sama Pak Manakem Ali dan sebagainya. Ternyata semua di antara mereka tidak dikasih rundown, tidak dikasih rundown acara. Padahal ini kan sebenarnya sangat penting. Kita butuh tahu bagaimana sebenarnya seminar ini berjalan, diskusi ini bagaimana berjalan, teknisnya dan sebagainya berjalan. Karena judulnya sudah bahwa keabsahan nasab Ba'alawi. Jadi yang dibahas adalah penentangnya kan seperti itu. Maka saya nanya rundown-nya. Ternyata pas di rundown-nya benar-benar mengecewakan, sangat tidak ilmiah dan sama sekali tidak adil serta penuh arogansi. Saya mohon maaf ya, tapi silakan Baraya cek sendiri. Jadi nanti format acaranya itu ada 2 hari, tanggal 7 dan tanggal 8. Tanggal 7 debatnya adalah, atau diskusi ilmiahnya dalam tanda kutip, itu adalah Pak Imaduddin melawan tim ahli mereka yang jumlahnya banyak itu, yang mereka cantumkan di sana itu jadi satu orang diuji oleh banyak orang dan ditampilkan secara live. Jadi bayangkan Baraya kalau misalkan Baraya datang ke sebuah acara perdebatan katakanlah atau diskusi atau yang semacam itu, Baraya satu dikelilingin sama banyakan di tempat mereka, di markas mereka, ditampilkan secara live dan dengan judul yang seperti itu, kan Baraya curiga bahwa jangan-jangan dipotong atau saya bisa aja dipersekusi dan sebagainya. Kemudian kemarin ada pernyataan dari Pak Alatos yang mengatakan bahwa tamu benar-benar akan dijamin keselamatannya. Ya, pernyataan dijamin keselamatannya itu sama sekali tidak berpengaruh apapun setelah kita mengetahui bahwa dari pihak sana itu memiliki reputasi untuk ngegebukin orang, bahkan termasuk kiai pun digebukin kan begitu. Dan itu jangan disangkal. Ya, pihak dari Robitoh mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang kami inginkan. Ya, tentu saja tidak ada sesuatu yang diinginkan, cuman reputasinya sudah seperti itu. Jadi maksudnya benar-benar sangat diintimidasi ketika ada orang yang datang ke sana, kemudian satu orang presentasi diuji sama banyak yang menentangnya, kemudian disiarkan dan itu ada di markas orang-orang yang memiliki reputasi yang kurang baik dalam hal ngegebukin orang gitu. Kan begitu ya. Nah, kemudian jadi Pak Imaduddin tanggal 7, kemudian tanggal 8-nya Pak Haji Roma Irama, satu orang dikelilingin sama staf ahli mereka dan direkam. Jadi diskusi Pak Roma Irama mungkin presentasi nanti dibantah-bantah-bantah, kemudian nanti pertanyaan Pak Roma Irama dijawab semuanya gitu ya. Kemudian giliran saya, kemudian giliran Pak Manakem Ali dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya dengan format yang seperti ini tentu saja nanti di tangkapan layar itu yang menang debat itu pasti dari kelompok mereka, dari kelompok Robitoh Alawiyah. Jadi ini sama sekali tidak ilmiah. Kan kalau misalkan mau ilmiah ya di tempat terbuka, di tempat yang adil, disaksikan oleh orang-orang yang kredibel dan akademik gitu ya. Kemudian berapa orang versus berapa orang ya itu kan bisa. Nah, ini mah enggak. Satu orang diadili, dihakimi, disidang sama beberapa orang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya justru malah merekomendasikan, nah ini penting ya, jangan anggap bahwa saya dan teman-teman itu kabur, bukan. Justru saya mencium indikasi bahwa
Robitoh Alawiyah, ini pikiran saya ya, mungkin saya salah, tapi pihak Robitoh Alawiyah justru malah menghindar. Karena apa? Tanggal 10 bulan September itu ada debat publik di UIN Semarang kait dengan nasab Kiai Imaduddin versus Rumail Abbas, dan ada Pak Qurtubi di situ. Nah, jadi sebenarnya sudah ada debat terbukanya, debat ilmiahnya di kalangan akademikan UIN itu universitas ya. Itu sudah ada tanggal 10 September. Nah, tapi dengar-dengar dari panitia, saya nggak bisa mengkonfirmasi ya, tapi dengar-dengar panitia dari sepihak itu mengatakan bahwa Pak Rumail Abbasnya tidak bersedia hadir. Jadi dan menggantikan dengan siapa gitu, panitia kemarin kebingungan siapa gitu ya lawannya Pak Imaduddin gitu. Nah, ternyata jadi debat terbuka itu dihindari, sedangkan yang tanggal 8 mereka kemudian melaksanakan acaranya. Oke, coba kalian bisa menangkap gak para muhibbin alur pikiran Guru Gembul? Rasional kan? Iyalah rasional. Debat seperti itu seolah-olah sekali lagi satu orang yang ingin lulus ujian, diuji dulu tuh, buat karya diuji, seolah-olah benar atau tidaknya karya ini tergantung orang-orang yang kemudian akan mengujinya. Padahal yang akan diuji itu orang-orang yang dianggapnya sedang menguji. Yang digugat itu RA-nya, yang digugat itu RA dengan kemudian berbagai macam sejarahnya yang kontroversial, ya. Begitu saudara, mohon untuk bisa diterima dengan akal sehat dan kesehatan akal. Makanya dari kemarin kita mengatakan benar-benar harus di tempat netral. Mereka sudah punya reputasi menggebuki orang kok, mau bagaimana kita percaya? Wajar loh orang kemudian katakan ada rasa takut, wajar, karena reputasinya memang jelek. Reputasinya mempersekusi, reputasinya ngomong di atas panggung bahan bisa matiin, siapkan golok, asah, parang. Kan itu ya. Lihat Bahar Smith yang pernah otak di mana otak? Itu reputasi itu. Kita akan menjamin, ya ente bisa ngomong menjamin, reputasinya jelek gimana coba mau percaya? Gitu loh maksudnya. Dan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu rasional, dan ini saya kira, saya pas di awal itu ngomong ini penghakiman nih kayaknya, bukan debat secara adil tuh. Ini kayaknya intimidasi di gedung RA, masuk satu orang Kiai Imad masuk diuji oleh beberapa orang. Guru Gembul masuk diuji oleh beberapa orang. Justru yang mengujinya itu yang kemudian harus diuji oleh Kiai Imad, yang mengujinya RA-nya ini harus diuji oleh Guru Gembul. Bisa kayak gitu loh. Diuji oleh Prof. Manaj Hem Ali. Datanya kemudian mana nih RA? Tanggung jawabkan, mana coba catatan sejarahnya dan lain sebagainya. Diuji, diverifikasi. Begitu. Jadi pikirannya bukan sedang kemudian mengabsahkan penelitian Kiai Imad. Seolah-olah kan formatnya ingin mengabsahkan tulisan Kiai Imad. Ini kalau benar ya wis kita tetapkan benar, kalau salah ya wis kita tetapkan salah. Kan kurang ajar. Justru yang kemudian digugat, dipersoalkan itu adalah keabsahan mereka, bukan keabsahan tulisan ini.